Demam terkorla-korla masih menggila. Setelah Jakarta dan Surabaya, akhir pekan ini giliran fans Bunda Korla di Medan yang bisa meet and greet dengan selebgram sensasional itu. Namun goyang sensual Bunda Korla membuahkan somasi dari pengacara Farhad Abbas karena dianggap porno aksi. Somasi itukah yang membuat Bunda Korla mempercepat kepulangannya ke Jerman? Seperti apa masa lalu Bunda Korla saat menumpang hidup di rumah sahabatnya di Manggarai? Mengapa Umiati, sahabat yang pernah merawat anak Bunda Korla, menyebut selebgram sensasional itu seperti kacang lupa pada kulitnya? Ditinggal ke luar negeri saat kelas 6 SD, bagaimana perasaan Lestiana, anak Bunda Korla yang kini sudah menikah? Jika sejumlah fans fanatik merasa bangga dipanggil anak bunda oleh Bunda Korla, benarkah Lestiana sempat malu dan merasa ditelantarkan oleh Bunda Korla? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kontroversi dan juga masa lalu Bunda Korla yang jarang diketahui publik. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Demam terkorla-korla juga mewabah di Surabaya. Semalam di klub hiburan terbesar di kota Buaya, Bunda Korla tampil bak seorang diva. Janji Bunda Korla untuk menampilkan aksi panggung yang heboh dengan koreografi yang lebih indah dan rapi dipenuhi oleh selebgram bernama lengkap Cynthia Korla Priscilia ini. Selamat datang di Surabaya. Semua para penumpang dipersilakan untuk duduk dan naik kapal lagi. Lanjut ke Medan. Hai Bunda. Wah. Wah. Maaf ya telah delay banget. Iya. Di atas loh. Sehat ya Bunda? Iya. Nggak capek? Aduh. Enggak. Kita mau lanjut nih? Muter-muter di atas loh. Ya, anak-anak Bunda ikut bergoyang seirama lagu Mari Kita Bergoyang Dangdut yang sempat menjadi trending topik berkat suara khas dan keviralan sosok Bunda Korla. Tapi semalam tentu saja tidak ada aksi heboh Bunda Korla yang menari di atas meja. Sebagai penggemar, Eli Sugigi dan Irma Darmawangsa merasa senang sekaligus takjub lantaran Bunda Korla sudah bisa mengontrol emosi di atas panggung. Dia sih lip sync kemarin ya, tapi dia lupa tuh. Dia lip sync, musik udah nyanyi, mic-nya baru dikisiin, dia betulin apa, nyangkut ke gigi nggak ngerti apa dia tuh. Ya dia sih itu lip sync, mungkin kalau misalkan live langsung aku tahu dia capek. Suara dia kan agak serak, jadi mungkin lebih baik lip sync aja, tapi suara dia udah rekaman duluan. Lip sync suara dia asli gitu. Goyang dia lincah banget sampai salto sampai apa, tidak mungkin dong kalau dia harus mic ikut-ikut kemana. Kelempar-lempar, lebih baik kalau seperti Bunda Korla lip sync saja. Jadi orang-orang yang harus ngeliat Bunda asli live sama di acara show dia di Jakarta ini jangan dibedain gitu. Aku suka ikutin gaya-gaya dia kan nggak apa-apa, yang penting kan seksi, dia tuh menunjukkan bahwa dia vulgar, tapi vulgarnya itu jangan sampai kelewatan juga gitu. Mungkin dia kurang kontrol kemarin itu aja karena saking bahagianya, saking senangnya yang lihat dia banyak, dia lupa kontrol sampai naik-naikan, jadi dia lupa gitu. Ngontrol dirinya tuh bahwa dia tuh lagi di acara seperti ini gitu. Dia tuh lagi jadi seorang diva, dia lupa. Kemarin sih aku nonton show-nya Bunda Korla rame banget. Terus ya atraktif dan entertainnya juga keren. Kalau tanggapan mengenai itu sih kalau aku lihat secara langsung bajunya tuh glamour loh, bagus gitu kan, bling-bling, dan memang juga dari fashion designer yang ternama gitu kan, bukan baju-baju yang terlihat gimana sih kalau aku lihat secara langsung ya. Jadi nggak ngerti juga sih maksudnya itu seperti apa sih, kalau karena aku ngelihatnya secara langsung ya
Bunda Korla cuman joget-joget secara atraktif gitu dengan busana dan dandanan yang keren karena kan ditangani oleh orang-orang yang profesional. Iya, ya karena kan bilang katanya yang mana kurang lebih gimana, tanggapan Mas Igor seperti apa sih mungkin? Aku nggak mau ikut bertanggapan karena bukan kapasitas aku juga untuk memberikan tanggapan gitu kan. Jadi ya udah, itu aja yang bisa aku bilang. Soal perform Bunda Korla, Ivan Gunawan enggan berkomentar banyak. Ia tidak mau menjadi polisi moral yang menilai aksi panggung Bunda Korla di pentas, tertutup dan berbayar sebagai porno aksi. Seperti yang diungkapkan pengacara Farhad Abbas. Bahkan tidak cuma aksi panggung, siaran live Bunda Korla di Instagram dan TikTok dianggap Farhad menabrak nilai-nilai ketimuran dan menjadi contoh yang tidak baik bagi pengguna media sosial. Banyaknya penggemar Bunda Korla dari generasi milenial, ibu-ibu, artis, bahkan pejabat membuat Farhad bernafsu ingin membatasi ruang ekspresi Bunda Korla melalui somasi yang dilayangkannya pada 24 Januari lalu. Bukan hanya sebagai pengacara tapi sebagai Ketua LSM Hajar Indonesia, Hukum Jamin Rakyat, yang mana telah kita layangkan somasi kepada Mang Korla. Ya, somasi dari tanggal 24 ini. Resmi ya, kalau kemarin kan hanya pernyataan saya di Instagram. Tapi kali ini adalah resmi LSM Hajar yang dulu pernah melaporkan Ariel ketika pornografi. Jadi kita kasih waktu 4 kali 24 jam. Kaitannya itu menyangkut undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Jadi telah kami kumpulkan bukti-bukti yang menyangkut adanya kegiatan pornografi gerak, kata-kata, suara, gambar, pakaian yang dimana tidak sesuai dengan atau kita anggap melanggar undang-undang pornografi. Kalau masalah Bang Farhad kan Bunda nggak ada salah apa-apa sama Bang Farhad, gitu kan ya. Udahlah, jangan kesian lah. Dia lagi nemuin penggemarnya di Indonesia, gitu kan ya. Gak usah cari masalah juga, kesian. Bunda udah tua, gitu kan ya. Udah gitu dia hanya cari rezeki di sini. Kesalahan dia sama Bang Farhad tuh apa, gitu kan? Gak punya salah Bang Farhad kecuali dia ngelukai hatinya Bang Farhad. Dia ngatain Bang Farhad, gitu kan. Mungkin kalau Bang Farhad bilang LSM, manggil dia udahlah jangan lembaga-lembaga. Dia tuh lagi jadi diva, penggemar dia lagi banyak di Indonesia. Kesian orang Indonesia lagi pengen ketemu dengan Korla kan susah, harus ke Jerman. Makanya makasih untuk Maharani, Kak Igul udah ngebawa dia ke Indonesia. Kita harus bangga dong. Di sini bukan karena Mami memang salah satu orang yang berseberangan dengan si Korla ya, tapi memang dilihat dari sisi kontennya memang sangat tidak beredukasi. Terutama dia hanya pakai bra dan bawahan aja itu dia bisa live Instagram gitu loh. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Pak Farhad ini ya patut diapresiasi karena memang mungkin menyelamatkan generasi muda. Karena apa? Karena kan di negara kita ini kan dikit-dikit viral di up ya, dikit-dikit viral di up dan disanjung-sanjung. Bahkan lebih berbahaya lagi kalau seandainya ini orang viral bisa dicontoh oleh orang lain. Sebenarnya kalau ngomong kotor segala macam dia kan live di ininya dia ya. Kalau misalkan ada anak-anak kan katanya anak-anak nanti ngelihat atau segala macam, itu kan balik lagi ke kita sebagai orang tua yang gimana nyaring tontonan buat anak kita gitu sih. Cuma kalau buat aku yang udah 17 tahun ke atas atau segala macam yang udah bisa memilah mana omongan kotor dan mana omongan baik ya seneng-seneng aja sih. Kalau gue suka banget, menurut gue selama dianya nggak bikin masalah dan sama ini sih gue nggak ngeliat nggak bikin masalah ya. Mau ngelaporin polisi. Hah, ngapain? Gila! Ih bener-bener ya, ini orang. Katanya itu kan vulgar. Ya emang ya udah semua juga vulgar. Maksudnya kalau misalkan nggak suka yang vulgar, banyak juga orang nggak vulgar gitu. Maksudnya ya udah Bunda Korla itu untuk segmen ya kan Bunda udah tua juga. Jadi yang nikmatin orang-orang tua.
Disomasi dan diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Farhad karena dinilai melanggar undang-undang pornografi. Bunda Korla tidak gentar, tapi juga tidak mau sesumbar. Seperti inilah reaksi Bunda Korla kala disinggung ambisi Farhad yang bernafsu ingin memenjarakannya. Melihat masyarakat Indonesia. Oh, sangat pintar dan cerdas. Nggak semuanya yang bodoh ternyata. Gimana Bunda Masih banyak yang sayang sama gue karena mereka orang. Pokoknya yang sayang sama Bunda, yang perhatiin Bunda, mereka bagian orang-orang yang pintar, cerdas, berkualitas. Ya jadi gini aja ya, semua orang itu hidupnya pasti ada pro dan kontra. Setiap hidup itu pasti ada hitam putih, setiap hidup itu pasti ada baik dan tidak baik gitu ya. Ya udah dinikmatin aja, saya cuma pesan sama tadi Bunda Korla, Cynthia, udah. Yang penting bagaimana caranya hidup bermanfaat untuk orang banyak, terusnya tidak mensengsarakan orang dan selalu menyenangkan orang, itu juga ibadah. Kalau aku sih, aku tuh memang orangnya nggak suka keributan ya. Aku nggak suka untuk melawan siapapun itu. Jadi ya aku mengajarkan Bunda, kasih nasihat Bunda juga untuk tidak menanggapi sesuatu yang membuat dia sedih, membuat dia bete gitu. Jadi ya tujuan dia masuk ke dalam dunia ini kan, dunia hiburan ini kan untuk menghibur. Jadi ya udah hibur aja. Nah inilah kejelekan selebriti tanah air kita. Nggak seperti kita harus mencontoh selebriti Hollywood ya. Hollywood, Bollywood, nah itu mereka benar-benar elegan gitu loh. Nah kalau selebriti kita itu maaf ya, orang yang seperti yang tidak punya prestasi, tidak punya karya, hanya joget-joget aja, ngata-ngatain kotor, itu disanjung-sanjung gitu loh. Sebenarnya yang salah itu di public figure kita sendiri gitu. Iya, dikit-dikit seperti gini. Fenomena ini kan viralisme ya namanya ya, viralisme. Jadi satu viral nanti diundang semua sama artis-artis papan atas. Nah, otomatis setiap orang yang nanti ingin terkenal pun akan meniru dan itu akan terus menerus gitu. Seterusnya akan begitu terus. Meniru dengan cara apapun. Dengan cara apapun gitu loh. Dengan ya bisa mencontoh, kan udah banyak tuh anak-anak kecil mencontoh cara ngomongnya si Korla gitu ya. Ya kalau masalah dihujat segala sesuatu kan, kalau yang viral itu pasti ada pro dan kontra gitu kan. Itu mah udah biasa, bukan terjadi hanya pada Bunda Korla aja, tapi pada sesuatu yang lain, orang-orang yang lagi viral, yang lagi booming, itu pasti ada pro dan kontra. Ada yang disayang, ada yang dihujat, itu sih masalah yang biasa. Malah kadang-kadang kalau di Indonesia ini makin dihujat malah makin terkenal. Sekarang sih ya apa ya kalau misalkan lu nggak suka anak lu, misalkan nih buat orang tua, lu nggak suka anak lu nontonnya vulgar, lu jangan kasih iPad terus konyong-konyong, udah lu nonton aja, ya lu kontrol lah itu iPad-nya gitu. Masa kita entertainer tuh ibaratnya kayak ya kita nggak bisa ngasih kalian steak karena bayi nggak bisa ngunyah daging, kan nggak bisa. Kayak gitu masih ada haters. Bagi penggemar fanatik yang rajin mengikuti siaran live Instagram Bunda Korla, sejumlah bukti yang ditampilkan Farhad Abbas tidak ada hubungannya dengan aksi panggung Bunda sekarang. Pasalnya, sejumlah bukti itu diambil dari siaran live Facebook dan IG Bunda Korla beberapa tahun silam. Hampir semua anak Indonesia tuh anak gue banget gitu kan. Sebenarnya nggak ada kaitan ya tiba-tiba disomasi dengan alasan yang begitu. Itu kan privacy juga, semuanya dikulik dari foto zaman dulu sampai semuanya itu kan benar-benar dikulik semua. Itu tuh kayak kurang pantes sih, kayak aneh aja. Harusnya nggak usah lah ya kayak. Iya, karena itu kan privacy juga. Bunda Korla kan punya privacy, tiba-tiba datang ke Indonesia cuman pengen menghibur warga Indonesia tapi langsung kena somasi. Saya kurang setuju sih kalau banyak yang bilang pornografi, karena juga tidak ada melibatkan hal-hal yang berbau porno ya, cuma goyangan-goyangan, itu juga cocok untuk orang dewasa kan. Cuma kan karena tontonannya memang untuk orang dewasa bukan untuk bawah umur, jadi menurut saya cocok-cocok aja sih. Saya tahu, saya juga ada baca-baca, terus saya juga ada lihat video Farhad Abbas yang mau disomasi dari Bunda Korla. Menurut saya kurang penting ya, karena banyak urusan-urusan yang lebih penting dari Bunda Korla yang bakalan diurusin. Mungkin juga bisa jadi Farhad Abbas mau panjat sosial ke Bunda Korla juga bisa jadi ya. Bunda Korla udah benar, apa yang kamu lakukan udah benar sekarang gitu. Dan sekarang juga pintar menyikapi ya apa ya,
tinggal di Jerman sama tinggal di Indonesia juga tahu pola berpikirnya, pola berpakaian dan sebagainya. Menyesuaikan lah kalau saya lihat gitu. Ya yang aku tahu sih dia hebohnya pas live di TikTok ya. Itu pas IG, TikTok, dia live joget-joget, bikin heboh dan orang-orang pada ngikutin gayanya dia. Ya tanggapan aku sih gitu. Ya kalau selama dia positif, ya mungkin nggak apa-apa ya. Atau dia kreatif, ya mungkin ya nggak apa-apa kalau bagi saya sih. Selama menghibur ya. Selama menghibur, kita, iya. bikin Anak ketawa Indonesia kita ini. kan. Hanya berniat bertemu dan menghibur penggemarnya, kedatangan Bunda Korla ke Indonesia malah mencuatkan kasus hukum yang didengung-dengungkan Farhad. Mantan suami Nia Daniati dan Regina Andriana ini bahkan mengancam akan tetap melanjutkan proses hukum meski Bunda Korla sudah kembali ke Jerman. Benarkah Farhad sudah menyiapkan strategi hukum jangka panjang agar kelak Bunda Korla yang sudah kembali ke Jerman bisa diekstradisi atau dipulangkan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Beberapa selebritis Indonesia ya mungkin aja dia kan berteman dengan anak presiden ya, beberapa selebritis. Apakah itu membuat ini kemudahan-kemudahan? Enggak lah. Saya ingatkan lagi kepada Pak Presiden, keluarga Presiden supaya jangan lagi ikut nimbrung dalam hal populeran mereka ini. Ini orang berbahaya gitu. Tegur segera Menteri Pariwisata yang menerima memberi peran di situ. Masa yang dikumpulin semua yang aneh-aneh? Kalau perlu diganti Menteri Pariwisatanya, diresapel segera. Dan alasan mengundang dan memberi kesempatan orang yang di media sosialnya kasar, kurang ajar, porno, dan tidak mengandung nilai-nilai daripada budaya timur Indonesia. Itu perilaku barat aja nggak kayak gitu. Nggak pernah saya lihat itu orang barat, orang Jerman, orang manapun ngomong kalimat yang super kotor. Hei, Mang Korla, kalimatmu itu super kotor, dan itu kelewatan itu. Rakyat-rakyat yang orang kecil di seluruh Indonesia tuh pengen ketemu dia dan ngelihat dia langsung, sampai menteri-menteri juga ketemu dia. Udahlah, kita nggak usah apa sih sampai manggil-manggil dia nggak punya salah, nggak punya apa, dia hanya ingin menghibur. Terlepas itu ada hiburan, tapi itu hiburan kotor. Yang namanya bulu film juga hiburan, tapi dilarang. Itu ada aturan, tidak boleh. Pornografi itu nggak boleh. Suatu saat kalau saya punya kekuasaan di negeri ini, mereka akan saya tuntut dan saya hukum, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka ini. Ini merusak. Saya janji itu. Pokoknya siapa yang punya peran, yang meloloskan, memberi panggung kepada Mang Kolor ini, akan berhadapan dengan saya. Kemarin 28 Januari adalah tenggat waktu somasi yang diberikan Farhad kepada Bunda Korla. Akan tetapi Bunda Korla fix tidak menanggapi somasi Farhad. Video siaran live-nya yang bertebaran di IG, TikTok, dan situs video berbagi tidak di-take down oleh selebgram yang juga dijuluki Ratu Jreng itu. Lantas benarkah pekan depan Farhad benar-benar membuktikan ucapannya dengan melaporkan Bunda Korla ke pihak berwajib? Oh, belum ada tanggapan. Malah ini buzzer bayaran aja yang pergi nyerang kita. Ini bukan soal kurang kerjaan. Justru kalau ada masalah seperti ini, pekerjaan apapun harus kita tinggalkan untuk ikut peduli dan menjadi bagian daripada gerakan untuk membersihkan, memperbaiki bangsa ini. Kapan bangsa ini jadi baik kalau kita biarin hal seperti ini gitu. Setelah somasi ini dilayangkan, bisa kemungkinan langsung kami laporkan atau perlu juga somasi yang kedua. Jadi bukannya mengganggu kebebasan orang untuk mencari nafkah mata pencaharian, tapi kami juga mendapat dukungan dari masyarakat yang menganggap kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang diucapkan di TikTok maupun di Instagram maupun di akun media sosial lainnya itu adalah kalimat-kalimat yang
memberi pelajaran buruk buat perkembangan anak Indonesia. Ancaman hukuman itu undang-undang pornografi maupun undang-undang ITE itu 6 tahun penjara. Dendanya 1 miliar. Jika Farhad melaporkan Bunda Korla Sabtu ini, atau setidaknya awal pekan depan, Bunda Korla diprediksi masih berada di Indonesia. Pelantun lagu No Comment itu memang sempat ingin mempercepat kepulangannya ke Jerman, namun akhirnya dibatalkan kembali. Sempat beredar kabar, Bunda Korla akan terbang ke Jerman pada Senin 30 Januari 2023, tapi diundur hari Minggu 5 Februari mendatang. Rencananya ada kemajuan apa untuk itu Bunda? Mungkin nanti mau buat, mungkin nanti lebih cepat dipulang. Bunda? Ya untuk ini aja biar cepat kerja di McDonald. Suara dia udah rekaman duluan, lip sync suara dia asli gitu. Itu lip sync. Jadi lebih ini ke goyangannya. Goyang karena seorang penyanyi kalau misalkan dia tidak lip sync, tidak bisa mengontrol dengan goyangannya, akan berabe. Itu kan, jadi kan karena goyang dia lincah banget. Karena Bunda kan nggak ada siapa-siapa di Jakarta kan, jadi ya memang aku jagain setiap hari gitu. Ruang hidup Bunda sekarang seperti apa sih mungkin? Sekarang udah menemukan titik kesuksesannya mungkin. Kalau dibilang titik kesuksesan sih menurut aku masih jauh dari sukses ya. Sebelum pulang ke negeri Panzer, Bunda Korla menyempatkan diri untuk melepas rindu dengan sejumlah teman lamanya di Jakarta. Di antaranya adalah Eko Patrio dan Ruben Onsu. 2 dekade lalu, saat Ruben dan almarhum Olga Syaputra masih tinggal di rumah susun, Bunda Korla adalah tetangga idaman yang suka memasak makanan kesukaan Ruben dan Olga. Kan Olga Ruben itu kan memang satu rumah susun, tapi juga anak-anak kalian sering nginep gitu, kayak Cika, Lia, Raffi Sinon tuh sering nginep di apartemen, mereka nyebutnya, nggak mau rusun, apartemen ya kan. Nah karena bertetangga, jadi geng anak-anak sanggar yang suka improvisasi ketemu sama sosok Bunda Korla yang juga senang berimprovisasi. Ya udah klop. Ketika pada masa Olga Ruben itu tinggal di rusun, itu masih peran-peran kecil ya, di sanggar juga masih bukan peran utama dalam produksi yang kita buat. Terus juga mereka masih show-show di mall untuk MC gitu kan. Tapi apa yang didapatkan tiap hari berlatih improvisasi di antara teman-teman sanggar, ketemu lagi dengan Bunda Korla yang kocak, itu membuat mereka secara nggak sadar kayak berlatih setiap hari dan membuat mereka matang di panggung atau di TV. Tanpa skrip pun mereka bisa melakukan dengan spontan gitu. Jika anak-anak Bunda berjumlah ribuan, maka Olga dan Ruben adalah anak pertama dan kedua Bunda Korla. Tapi sekarang waktu dan untayan takdir telah mengubah semuanya. Olga sudah berpulang dengan damai, sedangkan Ruben yang dulu dikenal sebagai remaja pemimpi yang ingin membahagiakan orang tuanya, kini sudah berkeluarga dan memiliki anak-anak yang cerdas dan berbakti. Suaranya. Kalau Bunda nggak serak, Bunda sambung itu. Di awal tahun 2000-an, Bunda Korla juga pernah dikenalkan kepada sejumlah artis oleh Olga dan Ruben. Lewat merekalah Bunda Korla mengenal Eko Patrio yang saat itu popularitasnya tengah berada di puncak. Lantas seperti apa lepas rindu Bunda Korla dengan Eko Patrio? Iya, kucing. Anak gue. Ya Allah, ya Allah. Ini saya sini. Anak emak. Ya Allah, anak gue. Kau jangan sombong ya. Ini mama kau, ya. Mama kau ini setan. Mama kau ini setan. Iya. Sama Bunda, bajunya panjang bener. Kau udah potong kau ya. Diam kan tuh makan kau. Nah tadi pas kemarin itu kucing apa sih gitu kan, karena
antara kucing sama anak macan kan bingung. Apalagi rumahnya Eko kan takutnya dia merah anak macan kan. Iya kan? Itu anak merah anak macan apa kucing hutan nih namanya, dia bisa beli, dia bisa itu kan ya. Mungkin anak kucing apa anak kucing hutan itu. Takutnya lupa anak kucing. Karena udah hampir semenjak Covid itu udah jarang bang. Emang Bunda tuh emang suka kucing. Oh, suka di Jerman miara kucing juga. Makanya mata kok bisa mata kucing. Jadi kalau malam bisa nengok laki gitu ya, nengok laki ya. Oke. Mata notat. Bun, itu di Jerman juga miara kucing sempet? Kalau di itu Jerman nggak? dulu pernah tinggal sama teman itu kucingnya dia doang. Oh, kucingnya. Karena kalau di Jerman itu kita miara binatang harus kita bener-bener itu miara anak. Oh. Bahkan anak tuyul pun masih kalah sama anak kucing. Anak tuyul kan dilepas, kucing dipatiin. Oh, gitu ya? Kalau nggak bisa ngasih makan, penyiksaan, pemukulan itu kita ditangkap. Oh, kita ditangkap ya. Bahkan dia harus ada sertifikat kayak Tengok gitu, gaya kesin gue. gitu ya. Tangkap. Dulu Bunda Korla itu saya kenal namanya Cynthia. Di tahun 2000-an sekian ya, waktu Cynthia masih bertetangga dengan Olga dan Ruben di rumah susun Tebet. Nah, karena saya juga sesekali mampir ke rumah susunnya Olga dan Ruben itu, otomatis juga Cynthia yang memang sudah akrab lebih dulu sama Olga dan Ruben ya sering gabung dengan kita gitu. Ya, jadi ya saya kenal Cynthia itu memang karakternya lucu gitu dan unik. Oke, uniknya boleh digambarin mungkin? Keunikan yang saya ingat itu Cynthia atau Bunda Korla ini punya peliharaan kucing ya, kesayangannya yang dianggap sebagai anaknya. Ya. Nah, jadi dia suka nganterin kucingnya sekolah, suka marahin kucingnya ya kan. Dan marahnya itu benar-benar kayak emak-emak yang marahin anaknya gitu loh. Jika para penggemarnya dianggap anak, bagaimana dengan anak Bunda Korla yang diadopsi sejak bayi? Benarkah Lestiana Lupita Anggara, anak Bunda Korla, sempat malu dan merasa ditelantarkan oleh Bunda Korla? Seperti apa masa lalu Bunda Korla saat menumpang hidup di rumah sahabatnya di Manggarai?